Tempelkan tangan kalian ke layar kaca. Mari kita berdoa bersama-sama di match point kali ini. Gitu ya. Mari memberikan semangat untuk Onyx. Perwakilan satu-satunya yang tersisa. Tempelkan, salurkan tenaga kalian. Let's go to the lane of down. Kayak soundboard tuh ya. Let's go! Oke, tapi by draft gue suka banget untuk draftnya Onyx, Bang Uji. Ya, jujur di Belerik terakhir gue langsung sip pakai telur. Itu juga bisa ngejawab nanti untuk Cloud yang masuk ya kan. Bahkan cuma loncat juga bisa mas. Itu dia ya. Oke, kesempatan masih menjadi 50-50 harusnya untuk keduanya juga. Karena sekarang kita dibawa ke game yang kelima, match point, dan Rosa sudah mulai mencari agresivitas yang dia inginkan. Disetrum langsung ya. Tapi di sini tadi kita sempat melihat di mana Natsuko dengan posisi dari Haritnya. Dan itu berada cukup dalam ya, jangan sampai ini terlalu dalam juga, jadi berbahaya. Dan yang mungkin punya keunggulan adalah balik lagi, Cloud-nya secara tidak langsung sudah ditutup oleh Kiboy. Iya. Even nanti beneran ketutup atau enggak, tapi secara nggak langsung match up-nya udah ketutup di sini. Alright. Tapi yang kita lihat ya, ini Rosa lagi nemenin TNZ buat farming. Dia cicilin terus-menerus juga. Tuh lihat ditempelin loh, bahkan dari 3 patternnya. Biar nggak dicuri sama Kairi. Iya, biar cepet kan, langsung. Dan tentunya kali ini, lihat di depan sana, Kairi tidak mau terlalu terburu-buru karena tahu ada double stun yang bisa ngebuat dia kena first blood. Jadi lebih baik akan bermain lebih tenang, lebih santai. Bahkan Sans juga nggak mau kalah sama Rosa. Ditempel juga pagunya. Informasi didapatkan, memilih mundur ke arah belakang. Kehilangan satu level, kali ini tertinggal. It's okay, no problem. Lutfi langsung juga melakukan cover terhadap Lunar. Jadi buat kalian semua, kita menuju ke arah game terakhir ingat. Yang mungkin minus 1 jantung, yang tegang, semangat, langsung di kolom komentar ramaikan absen dulu adik-adik, let's go! Let's go! Dan kita akan lihat bagaimana Fanny dengan turtle pertama harus bisa didapetin. Ini hal yang sangat bagus loh. Awal yang sangat baik, tapi ingat, jangan lupakan awal yang sangat baik, gak boleh ngebuat mereka terlalu terburu-buru. Karena kadang awal yang sangat baik, suka sedikit kepleset kalau terburu-buru. Oke, pelan-pelan pastinya ya. Jangan lupakan ini match point untuk keduanya juga. Menang semifinal, kalah di game ini ya, mereka harus angkat koper. Deg-degan. Tapi ya sebenarnya kalau kita ngelihat banyak ya upaya untuk ngejawab ke arah Fanny itu dengan either itu Kufra, mungkin Chow juga. Tapi tetap gak sih, ini Fanny udah sekelas MSC. Iya. Tapi mereka udah lincah-lincah banget dan susah buat ditangkap. Yes, dan terima kasih banyak yang di kolom komentar. Aku semangat langsung Detona! Menutup ke depan, satu well breaker with Flicker. Berhasil melakukan 1 point kill, first blood di tangan Kairi, lihat. What a steal, Kemal! Berhasil mendapatkan first blood dan bahkan point kill tambahan Kairi. Mencoba diselamatkan, tapi sayang sekali burst damage dari Lunar. Meledakkan seorang Kairi. Karena gak ada energi lagi untuk dia bisa kabur ke arah belakang. Wah, itu dia sambutan yang bagus banget dari Sans. Dia langsung flicker ke depan, dia udah siap IME-nya terhadap The Way of the Dragon. Menjabut Detona's Welcome yang langsung menuju ke arah Rosa. Karena Rosa juga flicker, dia nggak ada respon juga untuk nge-immune. Memang masuk, Kairi mengincar lagi poin kill, TNZ, Rosa tumbang. Tapi masalahnya Kairinya juga terpegang. Coba tukar 2. Itu dia, gila Sans. Dan lihat, langsung tendangan The Way of Dragon from Sans. Cuma tadi mungkin menurut gua untuk mendapatkan Lunar kayaknya nggak wise. Mundur kayaknya lebih ini sih all proper. Tadi masih ada 1 steel kabel terakhir. Iya. Oke. Ini dia. Arli yang begitu baik juga diperlihatkan oleh Onyx ya. Belum lagi nanti yang kalau misalkan team fight 5 versus 5. Oke. Ini Kiboy bakal jadi sebuah masalah juga nantinya. Tapi masalahnya sekarang Pagu sudah mulai mengincar ke arah Kelra. Tenang aja, masih ada Purify. Harusnya nggak akan bergerak lebih jauh lagi. TNZ, Skypier selesai. Akankah ini menjadi sebuah sulutan untuk Aurora bermain jauh lebih agresif dengan Skypier yang dimiliki? Jangan terlalu tergesa-gesa. Mainin tempo yang santai, tenang lagi. Dan bahkan kalau bisa kita lihat Sans masih menunggu ultimate apa yang akan diambil. Harusnya kalau mau melakukan initiate lagi ke arah Pagu, tapi ya itu dia. Dia initiate lagi. Apakah kita detikannya cukup dengan adanya flicker yang masih cooldown? Ya, ini Lunar juga ada bonyok ya. Dimakan. Langsung ditendang nih harusnya. Dan itu dia bakal coba dikomentar atau tidak. Kairi menuju ke arah belakang. Permasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba menghajar balik dan Diazi berhasil mendapatkan 1 buah turtle dan Blast. Ini udah transege bomb. Memborong-borong akan meramaskan dari tim Onyx. Tapi ternyata mereka masih bertahan, hanya Kiboy yang tertakedown. Masih mau lebih dari Kelra.
di-immune oleh TNC. Dan akhirnya para pasukan dari tim Onyx mereka harus kehilangan Keyboy. Meskipun begitu 1 untuk 1 udah cukup sih. Udah cukup, tapi masalahnya turtle-nya jadi milik Aurora. Dan sekarang Onyx mereka bakal coba untuk mencari si Gibum harusnya. Karena Kelranya juga akan langsung mendorong. Oke, mulai mendorong, mencoba untuk sedikit lebih agresif dari seorang Kelra. Si Gibum, tapi tadi Blazing Duetnya bagus banget. Dan Kelra di sini bakal menjadi 1 buah poin tambahan. Sabar dari Purify-nya, memastikan Rosa menjadi target yang berbeda. Lihat Sans ke arah belakang, petir bukan sembarang petir. Tapi sayang sekali, nggak ada yang berada di area tersebut. Tapi invasi yang dilakukan Aurora, agresivitasnya gagal. Wih, upaya mencari ya untuk recall-nya digagalkan, ternyata nyaris kurang kiri dikit. Oke, Kairi langsung melakukan respon terhadap seorang TNC. One by one situation depan sana. Lutfi juga tidak mau terlalu terburu-buru dan memastikan kali ini para pasukan dari tim Onyx mereka di arah bottom lane gagal untuk dapetin turret. Say thanks to Luna. Ya tapi tipis banget sih sebenarnya ya. Dicolek juga harusnya itu bakal hancur. Atasnya masih bisa ditanggulangi, diusir mundur dengan adanya Kairi juga yang langsung terbang ya, bukan berjalan lagi. Karena tapi bottom lane-nya rame. Tapi di cover oleh Keyboy. Keyboy nggak peduli dengan turret karena lebih penting Kelra. Kalau turret masih bisa dihadapi dan Sans kali ini berhasil menghindar dengan adanya flicker di depan sana. Kairi terdistract dan Purple Blob masih berhasil diselamatkan oleh Kairi tanpa adanya para pasukan tim Onyx yang kehilangan nyawa. Iya, itu adu retri tadi ya. Untungnya masih bisa didapetin juga sama Kairi untuk bensin utama dari seorang Fanny. Oke. Walaupun memang ada jual beli serangan, kita lihat tukar menukar juga dari segi turretnya sekarang masih jadi imbang. Goldnya tarik menarik dan ini dia vibes game penentuan yang benar-benar udah jadi hidup dan mati nih. Dan ini cukup menarik di mana vibes penentuan biasanya agak lebih pasif, lebih tenang, lebih hati-hati lebih tone down. Tapi kali ini mereka semua agresif karena mereka tahu kemampuan mereka masing-masing. Iya, sama-sama bermain galak. Tapi lihat damage dari Kelra juga udah ngebuat dari si Gibum harus memperhatikan kembali bagaimana burst damage-nya. Sementara Lunar sudah memegang ke area dari turtle-nya. Sudah ada Lutfi di depan, tapi lihat 3 pemain dari Onyx. Kayaknya targetnya karena Rosa deh. Makanya Kairi masih terdiam di depan sana. Lihat Rosa terlihat posisi dan Redri mencoba Kairi. Berhasil di steal Daytona. Target menuju ke arah Rosa. Dan Nins dan Kale. 2 tim yang berbeda. Pagu bakal coba di zoning out. Dan Kairi berhasil mendapatkan point kill atas Pagu bersama dengan Kelra. Onyx mendominasi untuk Turtle yang terakhir. Wah, itu dia. Turtle-nya didapatkan, 2 poin kill mereka dapatkan juga tanpa ada pertukaran sama sekali. Dan outer middle turret sekarang sudah berhasil untuk digempur di tangan Onyx. Ini dia hawa angin yang sangat-sangat segar sedang berhembus untuk Onyx dan kita intip dari segi replaynya. Pagunya terpisah, ini sebenarnya udah beres ya dari fight di Turtle-nya. Tapi retribution dari Kairi yang dapetin turtle ini menjadi sebuah momentum sih. Yes, tapi jangan ke bawah hype. Oh iya benar. Balik lagi. Tone down. Tone down. Kalem. 1000 gold itu masih bisa dibalikin. Apalagi ini early game. Jangan lupakan kita menghadapi sosok dari Eudora dan juga Claude. Ya, dan jangan sampai lepas pressure sebenarnya. Jangan sampai lepas pressure, itu penting banget. Langsung menuju ke arah belakang. Surprise ke arah belakang dan instant kill. Sigi Boom tertiktu di depan sana. Kairi dapetin double kill. Menuju ke arah belakang. Dan lihat para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk dapat satu lagi. Boy! Membuat TNC tertiktu. Dua yang Dragon gak bisa menghentikan sosok dari belakang. Mediok from Kairi! Mediok dari seorang Fanny di tangan Kairi. Dan ini dia wipe out di tangan Onyx yang benar-benar menjadi sebuah pembeda gebrakan di game yang terakhir. Ini ngebuat dari Aurora juga sulit untuk berkutik in and out. Dibalikin, ini loh rasanya di dive in. Yes, ini rasanya di ejam-ejam. Tapi jangan lupakan para pasukan dari tim Onyx. Mereka tidak boleh terpeleset. Mendapatkan power kill yang banyak dan power shutdown juga tinggi nampaknya. Lord bisa menjadi sebuah acuan. Targeting utama Onyx harus fokus karena source skill lumayan cukup banyak keluar tadi. Benar, tapi ya ini juga bakal di delay dulu harusnya. Yes. Eksekusi menuju ke arah Lordnya sambil menunggu untuk lihat ultimate sekarang udah ready semua juga. Hanya ada menunggu untuk Purify dari Kelranya. Dan again ya, jawaban untuk Chow mengunci ke arah dari Fanny itu nggak selamanya menjadi jawaban pasti. Yes, benar banget. Lihat seluruh dunia yang menyaksikan ini. Benar-benar minus 1 jantung. Di Jakarta, Indonesia maupun yang ada di Turki di sana. Mereka semuanya
Minus 1 jantung, yang satu untuk Aurora, yang satu untuk Onyx. For real. For real. Jadi langsung saja kita lihat Lord didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Di menit yang ke-10, Holy Defense di arah bottom lane sudah tidak ada dan sudah pecah. Alright, Lordnya langsung spawn. Itu sih yang memang udah didorong juga sama TNZ, gak ada kontes yang dilakukan sama Aurora. Balik lagi, dengan mobilitas yang cepat dari Kairi udah bisa langsung menanggulangi agar inner turretnya tidak tersentuh juga. Masih cukup terjaga untuk sekarang dan bahkan sudah mulai ditahan sedikit dari minionnya, dari Lord yang ada di bawah juga. Dan Aurora kembali lagi, defensif high ground mereka sangat-sangat minim. Sangat minim, itu yang mungkin sudah disampaikan sama Aul. Burst mereka punya, tapi untuk high ground mereka sangat minim. Ini bisa dibilang para pasukan dari tim Aurora, mereka juga tidak punya power clear cepat seperti Moskov. Karena mereka lebih memilih menuju ke arah Cloud sebagai asuransi late game insurance mereka. Dari bottom lane, Keyboy memberikan Council Gaming menuju ke arah para pasukan dari tim Onyx. Tapi mereka tidak mau terlalu terburu-buru, lebih fokus menuju ke arah base turret terlebih dahulu. Lihat di depan sana, mereka gagal untuk mendapatkan turret kah? Masih di defense tapi no high ground seperti yang dikatakan Aul. Tapi karena dive in, menuju ke arah Lunar, target utama mereka. Damage sakit, jangan lupakan Pagu udah memberikan Council Gaming. Memilih untuk mundur untuk para pasukan dari tim Onyx. Disengage semua jawaban, tapi TNC gak kuat one battle situation dengan Kairi di arah top lane. Ya harus mundur dan Aurora kali ini kena 3 stunnya tapi nggak masalah. Onyx mereka masih bermain di depan. Lihat damage dari Sans. Wah, 6.000 sekarang gold yang dipegang oleh Onyx. Masih ada super wave minion yang bakal Detonanya berhasil mendapatkan 1. Udah karena belakang flicker power defensive dikeluarkan, damage-nya burst TNC dapetin Lord tapi Blazing dari tinggi memilang instant kill. Duel tengah dari Pagu, gak bisa menghentikan Kairi. Gimana masih lebih dari Kara, gagal untuk mendapatkan Pagu dari Toke. TNC mundur ke belakang, Kairi ternyata recall-nya gak sanggup. Dan Kara kali ini menjadi target utama Kimoy. Conceal save the day for this time. Wah, kejar balik yang dilakukan oleh Aurora ternyata langsung dikonsil dan selamat. Onyx, mereka gak mau mengalami kerugian lebih banyak lagi. Pelan-pelan dulu, mereka harus reset dari hype-nya, temponya. Jangan sampai terlalu terburu-buru karena mereka udah punya tabungan dengan 6.300 gold. Dan 1 base bottom turret yang berhasil untuk dihancurkan juga. Tenang dulu, Tenang, gak ada bensin, jangan sampai greedy seperti tadi nolaknya. Sabar, minus 1 jantung, dengkul udah mulai lemes, gemeter, sikut juga. Udah sulit untuk berdiri. Ini udah kayak kelayang-kelayang. Iya. Dan tentunya kita bisa melihat para pasukan dari tim Onyx, mereka pressure lagi ke arah jungle yang dimiliki dari tim Aurora. Dan ini kalau tim fight di sini, ini cukup menguntungkan untuk Onyx. Oke. Kalau mereka mau kontes di sini, ini menguntungkan untuk Onyx. Oke. Pelan-pelan lagi. Onyx juga nggak mau melepaskan bagaimana pressure yang sedang mereka pegang. Mereka bakal tetap menginvade. Akan tetap pastinya memberikan gertakan demi gertakan agar Aurora tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. Sembari menunggu untuk next Lord yang akan muncul. Tapi Lutfi sudah ada di depan, udah langsung bisa membuat adanya trademark ya nih. Ya. Dikuasain dulu, diinjak dulu nih. Detona. Tapi lihat Lunar menunjukkan batang hidungnya. Jangan lupakan, wave minion kali ini berbeda sama wave minion sebelumnya. Wave minion kali ini benar-benar membuat mereka unggul, Ul. Ya. Beda sama di game sebelum ini, Ul. Dan gak ada kontes. Gak ada kontes. Aurora nggak mau terlalu mengambil resiko karena even pun mereka bisa steal, ada chance tersebut. Tapi harusnya dari segi team fight ya, mereka tidak akan siap sih harusnya. Flicker available for Lutfi. Oke. Flicker available for Keyboy. Dan Sans bisa juga menjadi sebuah inisiator. Kita lihat, kalau masuk mereka dengan timing yang tepat, momentum yang pas, ini mungkin bisa menjadi 2 base turret yang dimiliki Onyx atau bahkan Onyx yang diusir dan mereka hanya mendapatkan 1 base turret. Alright. Dan sekarang sedang membangun serangan bersama dengan Lord yang berjalan di arah bottom lane. Yes, mereka mencoba sedikit demi sedikit mendorong Super Minion masih regenerasi di arah top dan juga mid lane turret mereka. Di arah bottom lane, Lord bakal coba menjadi distraction, bahkan diselesaikan dengan sangat cepat. Karena mungkin kita bisa lihat di sini, Lord memang sudah selesai, tapi minion masih besar. Apakah ini adalah main course-nya, Ul? Bisa jadi, tapi Turret. ternyata pelan-pelan dulu. Turret, Lutfi masih kecil dari the breath of Giant Keyboy. Mencegah backline Rosa tertengah. Dan para pasukan dari tim Onyx, mereka berhasil menghilangkan 1 pemain. Para pasukan dari tim Onyx coba untuk menyelesaikan game ini. Damage-nya terlalu sakit, bagus sangat tumbang. Dan Blade dan Trump si Keyboy berhasil dihindari. Damage dari Kara terlalu besar, ditutup oleh Kairi. One last hit, masih selamat. Rose Gold Meteor, save the day
Oke, Kairi. Oke, pelan-pelan lagi Onyx. Mereka udah cukup untuk bisa menghancurkan 3 base turret. Jangan sampai terlalu overextend dan menjadi punishment demi punishment yang bisa didapatkan oleh Aurora. Oh my god, thank you Aurora. You already show us where. Gak denger. Gak baca, Oh sorry, Bukan sorry. gak denger. Sorry, salah ya. Sorry, Kecepetan. Aduh, bentar ya, ini replaynya dulu. Mencoba untuk masuk tapi dari Rosa yang kena ujung dari Red of Dryad. Dan akhirnya damage dari Kelranya masuk secara optimal. Pagu yang coba lagi buka dari The Wave of the Dragon justru terpisahkan dari kawanannya. Tenangin lagi, Tenangin lagi ini Tenangin jujur. lagi. Kita cek BPM kita berapa ya? Coba, wah gila, gue udah heart rate gue udah 121 tuh. Ya, gue 96 10 menit yang lalu. Sekarang kayak harusnya nambah sih. Iya nih, gue udah nambah tuh. Berapa? 121 tuh. Wow, Anda deg-degan ya? Iya. Saya lihatin. Oh 171 bahkan. Jangan, Habis jangan. lari, Habis lari. lari itu mas. Oke. Calm down. 15 menit. Tapi Onyx masih mencari celah untuk bagaimana bisa mengkonvert keunggulan mereka dengan adanya kemenangan. Pelan-pelan lagi. Nih 118 BPM gue. Oh kan, gue 121 tuh. Deg-degan jujur, tapi udah mulai masuk TNZ. Dan dibuka juga Magic Sentry-nya, mereveal keberadaan pemain dari Onyx. Dan ya nggak bisa terlalu lama juga dan harus mundur perlahan. Oke, Magic Sentry dibuka. Tandanya para pasukan dari tim Onyx, mereka bisa melakukan trapping dong di arah top lane. Harusnya. Yes. Oke, udah Apakah itu ada trapping? Itu dia target utama mereka TNC. Langsung ada Immortality. Wrath of Dryad yang gagal untuk mendapatkan siapapun. Mundur ke arah belakang semua jawaban dan Pagu di depan sana. Sudah bakal di-copy dengan IMU. Para pasukan dari tim Onyx mundur dengan perlahan dan Pagunya ponyok. Menandakan kalau Pagu tadi masuk dengan The Way of Dragon pasti ditendang balik sama Sans. Ya ini damage dari Kelra juga udah benar-benar ngebuat dari Lunar dan Pagunya juga berpikir kembali kalau emang terlalu lama berada di depan menahan damage. Oke, 3 base turret yang sudah tidak ada pastinya ini akan menjadi sebuah masalah untuk Aurora. Walaupun sebenarnya untuk menjalankan lane jauh ini ada Sigibum, tapi Sigibum harus hadir untuk bisa deliver damage. Ini PR-nya jadi banyak buat Aurora. Tapi Ul ingat, memang Onyx lagi mau leading, tapi late game dari tim Aurora udah aktif. Dan ingat ini menuju ke menit 17. Jangan sampai terbait oleh adanya lock. Oke, Lunarnya udah mulai bonyok sekarang. Dan apa yang dilakukan Kiboy? Kiboy mencoba untuk melakukan flanking. Coba mencari di mana Pagu berada. Supaya tidak ada lagi yang bisa melakukan. Dan itu dia Detona! Lotpin! Instant kill! Rosa mau di-strike! The Way of Dragon menuju ke arah Kairi. Gak bisa menghentikan Kairi dan bahkan Pagu di depan sana. Menjadi point kill. Para pasukan dari tim Onyx menuju ke arah seorang Sigibum. Winter Crown! With Blazing the Wind! Ternyata double kill didapatkan Kera. Dan tersisa Lunar dan juga TNC. Oh, harusnya gak akan bisa berbuat lebih banyak lagi. Tapi Onyx, mereka mau masih coba bola B, menuju ke arah TNC. Damage dari Kairi terlalu sakit. Pas damage dan Bagat TNC masih punya immortality-nya pecah. Fokus ke arah base dan Bagat. Ini bencana! Balas dendam Onyx terhadap Aurora berhasil dilakukan. What time is it? It's Onyx time! Ini dia sebuah pembalasan dendam yang begitu manis. Onyx goes to semifinal. My God! What the river sweep! What the punch back! Onyx! Wah, kita masih punya perwakilan dari MPLID yang melaju ke semifinal. Ini dia sebuah pembalasan. Memang Aurora Gaming sangat-sangat kuat. Tapi kekalahan kemarin juga membuat dari Onyx belajar dan bounce back. Dan akhirnya walaupun ini menjadi series yang panjang 3-2, tapi ini adalah series yang worth to watch. Yes, lagi dan lagi kutukan knockout stage is real. Cuman satu berarti yang gak kena kutukan. Wow, river sweep, bounce back dari kekalahan yang mereka dapatkan, dari game yang sulit mereka dapatkan, bahkan hingga mungkin pick terhadap Fanny yang mungkin dipertanyakan banyak orang. Yap. Tapi ternyata membawa hasil yang berbeda dan Kairi kali ini bersinar dengan Fanny-nya, berhasil mendapatkan maniak bahkan. Dan juga what a mentality dari Onyx. Mereka tertinggal poin
Mereka harus berhadapan dengan match point dari Aurora terlebih dahulu, tapi lihat bagaimana mereka tenang. Bagaimana mereka juga merajut lagi untuk agresivitas yang mereka bangun dari awal. Yes. Maniac di tangan Fanny tanpa Sky Pierce. Tanpa Sky Piercer. Itu bukan hero Sky Pierce. Bukan, Kahiri benar-benar menunjukkan kualitas bermain Fadinya. Dan ini juga tentunya support dukungan orang di sekitar mereka yang membuat mereka bounce back dan bangkit di game yang kelima. Yap. Bahkan seluruh penonton sahabat Mobile Legends Indonesia dan seluruh sahabat Mobile Legends Indonesia dimanapun kalian berada yang mendukung Onyx bangkit membalaskan dendamnya atas Aurora Turkey. Yes, dan let's go Onyx. Dan pastinya kita akan mendengar interview di stage.